Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 11. Kita akan melanjutkan laju reaksi. Pada bagian kedua ini kita akan belajar tentang konsep laju reaksi. Oke, sebelum kita belajar konsep, perhatikan dua gambar yang saya tampilkan. Gambar yang di atas itu merupakan kayu bakar, kayu yang terbakar. Anda bisa bayangkan bahwa prosesnya ini berlangsung cepat, kemudian menghasilkan panas yang cukup tinggi. Gambar yang di bawah adalah rantai besi yang berkarat. Reaksi perkaratan ini berlangsung cukup lama, kemudian juga tidak menghasilkan panas, bahkan seolah-olah tidak ada efek bagi lingkungan, walaupun besi itu sendiri lama-kelamaan akan berkarat, lapuk sehingga rusak. Dari kedua gambar ini maka kita bisa memberikan satu pelajaran bahwa reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Yang berlangsung cepat itu artinya waktunya singkat. Yang berlangsung lambat artinya waktunya lama atau panjang. Di sini berarti dua peristiwa ini mempunyai laju reaksi yang berbeda. Satunya cepat, satunya lambat. Itulah kira-kira gambaran materi yang akan kita pelajari. Laju reaksi adalah laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk. Ada juga yang menyebutkan laju reaksi adalah perubahan konsentrasi molar zat per satuan waktu. Nah, dalam reaksi itu biasanya ada reaktan, ada produk. Reaktan itu berada di sebelah kiri tanda panah, produk berada di sebelah kanan tanda panah. Dengan berjalannya waktu, reaksi kimia berlangsung, maka reaktan semakin lama semakin berkurang, kemudian produk semakin lama akan semakin bertambah. Sehingga laju reaksi disimbolkan dengan V. Untuk reaktan adalah pengurangan perubahan konsentrasi reaktan per perubahan waktu. Sehingga dituliskan tanda min. Jadi saya ulangi, V sama dengan atau laju reaksi sama dengan pengurangan konsentrasi molar reaktan per satuan waktu. Atau boleh juga laju reaksi V sama dengan penambahan perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, kira-kira demikian. Catatannya adalah bahwa laju peruraian reaktan maupun laju pembentukan produk sebanding dengan koefisien reaksinya. Kita lihat contoh soalnya. Gas amonia NH3 dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen N2 dan gas hidrogen H2. Pada suhu dan tekanan tertentu, laju pembentukan gas amonia adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Tentukan laju berkurangnya gas nitrogen dan gas amonia. Oke. Kita tuliskan reaksinya. N2 ditambah H2 menjadi 2NH3. Biar setara, maka H2 kita kalikan 3, NH3 kita kalikan 2. Sehingga jumlah atom kanan dan kiri sama atau setara. Lanjut, dalam soal ini diketahui bahwa laju pembentukan amonia adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Sehingga kita tuliskan
delta konsentrasi NH3 per delta T sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Nah, kita disuruh mencari untuk laju N2 dan laju H2. Yang pasti N2 dan H2 adalah bertanda min, karena reaktan selalu mengalami pengurangan. Sehingga bisa kita tuliskan min delta konsentrasi, perubahan konsentrasi N2 per perubahan waktu sama dengan min setengah kali 2 kali 10 pangkat min 4. Setengah ini karena koefisiennya N adalah 1 yang dicari dan koefisien NH3 adalah 2 yang diketahui. Yang dicari dibagi yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Sehingga min setengah kali 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya min 10 pangkat min 4 molar per sekon. Kalau mau dituliskan min 1 kali 10 pangkat min 4 juga boleh. Kemudian untuk H2, karena koefisien H2 adalah 3, maka cara mencarinya 3 per 2 dikalikan konsentrasi lajunya NH3. 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah min 3 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Tanda min ini bukan berarti angkanya min, tapi menunjukkan adanya proses pengurangan konsentrasi. Oke, lanjut. Dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu sehingga terurai menjadi gas NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 gas NO2, tentukan laju rata-rata penguraian N2O4. Oke. Kita tuliskan reaksinya dulu. N2O4 menjadi NO2. Biar setara maka NO2 kita kalikan 2. Sudah setara. Kemudian kita buat tabel mula-mula bereaksi sisa MBS. Dari soal diketahui N2O4 mula-mulanya 8. Kemudian setelah 4 detik terdapat 0,6 mol NO2. Berarti setelah 4 detik ada sisa NO2 0,6. Nah, ingat, kalau MBS yang di sebelah kanan reaktan, sisa sama dengan yang bereaksi. Berarti NO2 yang bereaksi sama 0,6. Nah, N2O4 yang bereaksi adalah, karena koefisiennya 1, maka ya 1 per 2 kali 0,6. Hasilnya 0,3. Nah, sisanya berapa? N2O4 mula-mula 0,8 bereaksi 0,3. Sehingga sisanya 0,5. Oke. Sehingga kalau di sini ditanyakan laju rata-rata penguraian N2O4, berarti N2O4 ini sebelah kiri, maka harus ada tanda minus. Rumusnya delta konsentrasi molar N2O4 per delta T sama dengan minus, kan konsentrasi per waktu. Konsentrasi molar itu berarti mol per liter. Molnya 0,3, liternya 5. Sehingga 0,3 per 5 dibagi waktunya 4 detik. 0,3 per 5 ketemunya 0,06 per 4. Sama dengan 0,015 molar per sekon. Tandanya min, artinya mengalami pengurangan. Bisa dipahami ya?
Jadi alurnya ini adalah kita tuliskan mula-mulanya dulu N24, kemudian NO2 yang terbentuk setelah 4 detik adalah 0,6. Maka NO2 yang bereaksi juga 0,6. N24 tinggal perbandingan koefisien sehingga sisanya 0,5. Oke. Nah, untuk menghitung penguraian rata-rata N2O4 adalah ya tinggal molarnya N2O4 per yang bereaksi per volume dibagi dengan waktu. Hasilnya 0,015 molar per sekon. Tandanya min artinya reaktan mengalami pengurangan konsentrasi. Soal nomor 3. Dalam ruangan bervolume 4 liter, sejumlah uap air dipanaskan sehingga terurai menjadi gas hidrogen dan oksigen. Setelah 15 detik, ternyata dalam ruang tersebut masih terdapat 0,3 mol uap air. Jika pada suhu tersebut laju pembentukan oksigen adalah 0,01 molar per sekon, tentukan laju penguraian uap air. B. Jumlah mol uap air mula-mula dalam ruangan tersebut. Oke. Kita tuliskan reaksinya dulu. Uap air dipanaskan hingga terurai. Uap air berarti H2O gas menjadi 2H2 gas dan O2 gas. Biar setara maka H2O kita beri koefisien 2, H2 juga kita beri koefisien 2. Kemudian dari soal ini diketahui bahwa pembentukan O2, perubahan konsentrasi O2 adalah 0,01 molar per sekon. 0,01 molar per sekon. Nah, di sini juga diketahui bahwa setelah 15 detik ternyata masih ada 0,3 mol uap air. Nah, maka kita buat mula-mula bereaksi sisa. Nah, H2O sisanya adalah 0,3. Sisanya adalah 0,3. Kan gitu. Maka kita tuliskan dulu di sini. Sisanya 0,3. Nah, kita kembali ke hitungan yang di samping bahwa laju perubahan konsentrasi O2 adalah 0,01. Nah, O2 ini koefisiennya 1. Maka laju perubahan yang terjadi pada H2O dengan koefisien 2 adalah 2 kalinya. Atau 2 per 1 kali 0,01 hasilnya 0,02. Gitu. Kemudian perubahan konsentrasi H2O selama 15 menit berarti adalah 0,02 molar per sekon. Kita masukkan dalam persamaan ini. Sehingga perubahan konsentrasi H2 adalah 15 dikalikan 0,02. Hasilnya 0,3. Sehingga N H2O yang bereaksi adalah 0,3 dikalikan 4. 0,3 dikalikan 4 sama dengan 1,2 mol. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam tabel. Tadi H2O sisanya adalah 0,2. Yang bereaksi H2O yang sisa adalah 0,3. Yang bereaksi 1,2. Berarti mula-mulanya adalah 1,5. Karena 0,3 sama dengan berapa dikurangi 1,2. Hasilnya adalah 1,5.
Otomatis soal A sudah terjawab, soal B juga sudah terjawab. Oke. Demikianlah untuk pembahasan konsep laju reaksi dan latihan soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.